wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Ali Wijaya dengan NPM S1J024106, dosen pengampu Dr. Andes Insinyur Uswatun Nurjana MP, program studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menyampaikan proyek metode morfologi tahun 2025 dengan judul bunga kentang. Di sini ada morfologi akar. Pertama, kentang memiliki sistem perakaran serabut. Akar ini tumbuh menyebar di segala arah dari pangkal batang. Fungsi utamanya, akar kentang berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Selain itu, akar juga berperan dalam menopang tanaman. 3. Stolon dan umbi. Akar kentang menghasilkan stolon, yaitu batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Pada ujung stolon terbentuk umbi kentang yang merupakan modifikasi batang untuk menyimpan cadangan makanan. Morfologi batang. Batang kentang adalah batang herba, yang berarti batang ini lunak dan tidak berkayu. Batang tumbuh tegak atau sedikit miring, tergantung pada varietes dan kondisi pertumbuhan. Batang kentang biasanya berwarna hijau, tetapi beberapa varietas memiliki batang dengan warna ungu atau kecoklatan. Tekstur batang halus, tetapi ada beberapa varietas yang memiliki batang berbulu. Batang kentang menghasilkan stolon, yaitu batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Pada ujung stolon terbentuk umbi kentang yang merupakan modifikasi batang untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya yaitu percabangan batang. Kentang memiliki percabangan simpodial. Ini berarti pertumbuhan batang utama dapat terhenti dan pertumbuhan dilanjutkan oleh cabang lateral yang tumbuh lebih kuat. Pola percabangan ini menghasilkan tanaman yang rimbun dengan banyak cabang. Selanjutnya morfologi daun. Daun kentang adalah daun majemuk menyirip, terdiri dari beberapa anak daun yang tersusun berpasangan di sepanjang rakis atau tangkai utama daun. Yang kedua, bentuk dan ukuran. Anak daun morfologi opal atau lancet dengan tepi yang bergerigi. Ukuran daun bervariasi tergantung pada varietas kentang, tetapi umumnya berukuran sedang. Yang ketiga, susunan daun. Daun tersusun berselang-seling di sepanjang batang. Susunan ini memungkinkan daun untuk mendapatkan cahaya matahari secara optimal. Yang keempat, warna dan tekstur. Warna daun umumnya hijau, tetapi beberapa varietas memiliki daun dengan warna hijau keunguan. Permukaan daun biasanya berbulu halus. Yang kelima, stipula. Pada pangkal tangkai daun majemuk terdapat sepasang daun kecil yang disebut sebagai daun penumpu atau stipula. Yang selanjutnya, morfologi bunga. Bunga kentang adalah bunga sempurna hermafrodit, artinya memiliki organ jantan atau benang sari dan organ betina atau putih dalam satu bunga. 1. Susunan bunga. Bunga kentang tersusun dalam tandan atau karangan bunga yang tumbuh di ujung batang atau ketiak daun ke atas. Yang kedua, setiap karangan bunga biasanya memiliki 7-15 kuntum bunga, tetapi jumlahnya bisa bervariasi tergantung varietesnya. Yang ketiga, warna bunga. Warna bunga kentang bervariasi tergantung varietesnya, mulai dari putih, ungu, hingga merah muda. Yang keempat, bentuk bunga. Bunga kentang berbentuk seperti trompet atau bintang dengan 5 kelopak bunga. Yang keenam, bagian-bagian bunga kentang. Kelopak bunga atau spal. Kelopak bunga kentang berjumlah 5 dan biasanya berwarna hijau. Yang terakhir, mahkota bunga atau petal. Mahkota bunga kentang terdiri dari 5 kelopak bunga yang menyatu di bagian pangkal membentuk tabung atau trompet. Ujung kelopak bunga melebar dan membentuk seperti bintang. Selanjutnya yaitu morfologi buah. Buah kentang mengandung
solanin, terutama saat masih hijau. Solanin adalah senyawa beracun yang dapat menyebabkan masalah pencernaan dan masalah kesehatan lainnya jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, buah kentang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Selanjutnya yaitu morfologi biji. Bunga kentang menghasilkan biji tetapi tidak secara langsung. Pertama, proses pembentukan biji. Bunga kentang setelah mengalami penyerbukan akan menghasilkan buah. Di dalam buah kentang itulah terdapat biji-biji. Biji kentang tidak dapat di buahnya langsung, melainkan di dalam buah yang terbentuk setelah penyerbukan bunga. Kedua, karakteristik biji. Biji kentang berukuran kecil. Setiap buah kentang dapat mengandung ratusan biji, warna biji putih kekuningan. Selanjutnya morfologi organa metaforpa dan aksesoria. Organa metaforpa pada bunga kentang. Yang pertama, kelopak bunga atau sepal merupakan metamorfosis dari daun, berfungsi melindungi kuncup bunga sebelum mekar, biasanya berwarna hijau. Yang kedua, mahkota bunga atau petal merupakan metamorfosis dari daun, berfungsi menarik perhatian serangga penyerbuk. Warna bervariasi, putih, ungu, merah, dan lain-lain tergantung varietas kentang. Yang ketiga, benang sari atau stamen. Metamorfosis dari daun yang termodifikasi, organ reproduksi jantan menghasilkan serbuk sari, terdiri dari filamen atau tangkai, dan kepala sari atau anter. Yang keempat yaitu putih atau pistil. Metamorfosis dari daun yang termodifikasi, organ reproduksi betina menerima serbuk sari, terdiri dari stigma atau kepala putih, stilus atau tangkai putih, dan ovarium atau bakal buah. Yang kelima, organa aksesoria pada bunga kentang, yaitu satu, dasar bunga atau reseptakulum, tempat melekatnya semua organ bunga, menyokong dan menghubungkan organ-organ bunga. Dua, tangkai bunga atau pedicel, menopang bunga dan menghubungkan dengan batang, memungkinkan bunga untuk mendapatkan posisi yang optimal untuk penyerbukan. Manfaat dari bunga kentang itu penanda kesehatan tanaman, menunjukkan tanaman sehat dan berpotensi umbi baik, penyerbukan dan pemulihan, penting dalam menghasilkan biji dan varietas kentang baru. Indikator varietas, warna dan bentuk membantu identifikasi jenis kentang. Estetika, bentukan warna, identifikasi jenis kentang. Penambahan keindahan kebun, penelitian digunakan dalam studi ilmiah tentang kentang. Baik, sekian itulah penjelasan dari morfologi bunga kentang. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.